Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranti Nuraprianti. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisa rasio dan 5 jenis rasio keuangan. Analisa rasio adalah metode untuk mengevaluasi performa keuangan perusahaan dengan cara membandingkan data-data keuangan dalam laporan keuangan. Di sini ada 5 jenis rasio. Yang pertama, rasio likuiditas. Yang kedua, rasio solvabilitas. Yang ketiga, rasio profitabilitas. Yang keempat, rasio aktivitas. Dan yang terakhir, rasio pasar. Rasio likuiditas adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan perusahaan atau individu dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan, yaitu kelebihannya menunjukkan kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek, memberikan gambaran kesehatan keuangan, dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Kelemahan dari rasio ini adalah perusahaan dengan rasio likuiditas yang terlalu tinggi mungkin akan mengabaikan aset yang dapat digunakan. Dan analisis rasio keuangan mengabaikan biaya modal perusahaan sehingga sangat sulit untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut telah menghasilkan nilai tambah atau tidak. Yang kedua, ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah pengukuran kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio solvabilitas juga memiliki kelebihan dan beberapa kelemahan, yaitu kelebihannya berguna untuk menganalisis posisi perusahaan jika dilihat dari kewajiban utang piutangnya. Yang kedua, berguna untuk mengetahui sejauh mana perusahaan mampu memenuhi utang-utang beserta bunganya. Yang terakhir, memberikan wawasan mengenai struktur modal perusahaan. Kelemahan dari rasio ini adalah analisis rasio keuangan sering mengabaikan biaya modal perusahaan. Yang kedua, karena mengabaikan biaya modal, sulit untuk diketahui apakah perusahaan tersebut telah menghasilkan nilai tambah atau tidak. Yang ketiga, ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dan dalam hubungannya dengan penjualan total aktiva maupun modal sendiri. Rasio ini juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya, rasio profitabilitas dapat menjadi tolak ukur kelayakan perusahaan untuk mendapatkan pinjaman atau investasi. Yang kedua, rasio profitabilitas dapat menjadi acuan dasar dalam menentukan kewajiban pajak perusahaan. Yang ketiga, rasio profitabilitas dapat membantu menilai efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio ini juga memiliki kelemahan, yaitu hasil analisis rasio profitabilitas tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dibandingkan dengan rasio perusahaan sejenisnya. Yang kedua, tidak selalu mungkin untuk mengukur nilai bisnis atau apakah investasi berhasil atau tidak. Yang keempat, ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Rasio ini juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan, yaitu kelebihannya, manajemen dapat mengetahui perputaran aset yang digunakan untuk operasi perusahaan dalam periode tertentu. Manajemen dapat melihat kemampuannya dalam mengelola dana yang tertanam dalam piutang selama 1 tahun. Rasio aktivitas sering dianggap sebagai parameter untuk melihat seberapa baik manajemen yang ada di sebuah perusahaan dalam memanfaatkan aset yang ada. Kelemahannya, hasil perhitungan rasio aktivitas tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dibandingkan dengan rasio perusahaan sejenis yang mempunyai tingkat risiko hampir sama. Yang terakhir, ada rasio pasar. Rasio pasar adalah sekumpulan metrik keuangan yang digunakan untuk menilai dan membandingkan nilai pasar suatu perusahaan. Rasio pasar juga memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Antara lain, kelebihannya membantu dalam menilai risiko investasi. Yang kedua, membantu dalam menentukan likuiditas dan solvabilitas jangka panjang perusahaan. Yang ketiga, membantu dalam memperbandingkan 2 atau lebih perusahaan. Kelemahannya, tidak relevan untuk perusahaan tertutup karena harga pasar sahamnya tidak tersedia. Yang kedua, sulit dalam memilih rasio yang tepat.
Yang ketiga, bergantung pada data keuangan masa lalu. Di sini juga ada indikator dan rumus pada setiap rasio. Yang pertama, rasio likuiditas. Yang pertama, current ratio, aset lancar atau utang lancar. Yang kedua, quick ratio, aset lancar dikurang persediaan dibagi kewajiban lancar. Yang ketiga, cash ratio, kas ditambah setara kas dibagi kewajiban lancar. Yang kedua, ada rasio solvabilitas. 1. Debt to asset ratio atau disingkat DAR. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Rumusnya, total utang dibagi total aset. 2. Debt to equity ratio atau disingkat DER. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan didanai oleh kreditur dibandingkan dengan equity. Rumusnya, total utang dibagi total ekuitas. 3. Debt to capital ratio atau disingkat DC. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan membagi total utang dengan total kekayaan. Yang ketiga, ada rasio profitabilitas. Rumusnya, profit margin on sale, laba bersih, dibagi total pendapatan dikali 100. Yang kedua, return of investment atau disingkat ROI, keuntungan bersih, dibagi investasi awal dikali 100%. Yang ketiga, ada return of equity atau ROE, laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas dikali 100%. Yang keempat, laba per lembar saham, earning per share, laba bersih dibagi jumlah saham yang beredar. Yang keempat, ada rasio aktivitas. Rumusnya, 1 perputaran piutang, penjualan bersih secara kredit atau dibagi piutang rata-rata. Yang kedua, perputaran aset tetap, pendapatan bersih dibagi aset tetap rata-rata. Yang ketiga, perputaran modal kerja, pendapatan bersih dibagi rata-rata modal kerja. Yang terakhir, ada rasio pasar, earning per share atau disingkat EPS, laba bersih dibagi jumlah saham yang beredar. Yang kedua, ada dividend per share, total dividen dibagi jumlah saham yang beredar. Yang terakhir, ada book value per share atau disingkat PBF, harga saham saat ini dibagi nilai buku per lembar saham. Sekian penjelasan saya mengenai analisis rasio, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.